wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan sholat subuh secara bersamaan. Kemarin disebutkan bahwa man sholat subuh fi jama'atin faka'anna masuk lailatul kullahu. Karena siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka ia seakan-akan seperti sholat malam secara keseluruhan panjang malam. Maka dianjurkan bagi kita yang tidak bisa bertahan berjaga atau melek setelah sholat subuh, dianjurkan tidak perlu sholat malam. Sholat subuh saja tidak cukup, yang penting subuh tidak tertidur. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas beberapa kesunahan sholat, terutama nanti setelah sholat. Ini tambahan watat wilu qiraatis subuhi. Salah satu kesunahan sholat adalah memanjangkan bacaan sholat subuh. Jadi sholat subuh seperti biasa kita lakukan ini, bacaannya biasa lebih panjang. Panjangnya di mana? Di bagian surat setelah Al-Fatihah. Kan panjang biasanya Sabbihisma sama Wadduha, kadang Sabbihisma sama Al-Ataka. Karena memang disarankan lebih panjang untuk sholat subuh. Jangan malah sebaliknya, sholat subuh pendek biar cepet-cepetan tidur. Sekali lagi larangannya tidak boleh tidur setelah sholat subuh. Jadi sholat subuh bacaannya paling panjang. Wa dhuhru qaribu minas subuhi fit tatwil. Kemudian sholat subuh nomor 2 dari panjangnya. Kemudian wal asru wal isya'u ala nisfi minad dhuhri. Kemudian sholat asar dan sholat isya setengahnya sholat zuhur, kira-kira gitu. Jadi sholat subuh yang penting, yang paling panjang. Meskipun cuma 2 rakaat, tapi harus lebih panjang. Nah terakhir, wal maghribu bi qasri suwari. Maghrib paling cepat sholatnya. Suratnya pilih surat-surat yang paling pendek. Jadi yang senang bacaan kuliah sama kulhu itu ditaruh di maghrib. Jadi jangan semua kuliah dan kulhu. Kuliah dan kulhu itu hanya di sholat maghrib. Jadi sekali lagi urutannya, 1 paling panjang sholat subuh, kemudian nomor 2 sholat zuhur, kemudian nomor 3 sholat asar dan isya dari sisi bacaannya, dan terakhir sholat maghrib. Sholat maghrib ini waktunya singkat, ya cuma sekitar 1 jam 8 menit. 1 jam 8 menit dari mulai terbenam matahari itu min 1 derajat sampai min 18 derajat. Jadi kira-kira 1 jam 8 menit. Nah waktu subuh itu dari min 20 derajat sampai 1 derajat, kira-kira 1 jam 20 menit kalau waktu subuh. Kalau waktu maghrib 1 jam 8 menit. Makanya waktu maghrib dianjurkan cepet-cepetan sholatnya, kemudian baca suratnya pendek-pendek. Nah berikutnya kesunahan setelah sholat. Ini terkait dengan bacaan zikir dan doa-doa yang kita baca setelah sholat. Sudah biasa kita amalkan sebenarnya. Nah kajian kita seperti ini memberikan dasar ya, atau hujah bagi kita yang dari amalan-amalan yang sudah biasa kita amalkan. Jadi di dalam menjalankan ajaran agama itu awalnya kita ngikut dulu. Nah tapi selanjutnya kita tahu dasarnya, selanjutnya kita tahu alasannya, argumentasinya, sehingga semakin mantap kita di dalam menjalankan amalan itu. Wa yusallu ba'da sholati al-yadilisa iya bizikri wa du'ai al-waridina ba'da sholatil mafruḍah. Disunahkan setelah sholat itu duduk dulu, kemudian berzikir dan membaca doa yang sudah diriwayatkan berikut ini ya. Min ghairi faslin binafilatin, tanpa dipisah dengan sholat sunnah. Jadi jangan sholat sunnah dulu, zikir dulu. Li'anna al-fasla fihi jahwatun bainal 'abdi wa rabbi. Karena pemisah berupa sholat itu disebut jahwah ya, wangkot atau keras kepala. Jadi jangan langsung sholat. Nah, coba dibayangkan sholat langsung aja nggak boleh, apalagi langsung pergi ya. Jadi itu disebut keras kepala, sama Syekh Amin Qudsi di dalam kitab Tanzilul Qulubi. Nah ini ada riwayatnya, wa ruwiya Abu Dawud an-narujulan sholal faridah
Wa qama yantadilu. Pada zaman Nabi ada seorang laki-laki sholat bersama Nabi. Kemudian setelah sholat dia langsung berdiri untuk melaksanakan sholatnya. Fajadabahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar langsung menarik, ditarik sama Umar. Tadi kan berdiri, ditarik sama Umar. Wa ajlasahu, didudukkan sama Umar. Nah, Umar ini kan salah seorang sahabat Nabi yang keras, kalau punya kemauan langsung saja ditarik sama Umar, disuruh duduk lagi. Maka Umar mengatakan kepada orang laki-laki tadi, la tusallin nafilata bi aslil fardhu. Jangan langsung sholat sunnah setelah sholat wajib. Nah, karena menyaksikan itu kemudian Rasul mengatakan faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan asabata ya bin Khattab. Asaballahu bika. Ya udah Umar, benar apa yang kamu lakukan sesuai dengan yang dikehendaki Allah, kata Nabi. Jadi ini maksudnya hadis takririyah yang ada ucapan Nabi juga. Hadis takririyah itu ketetapan Nabi atas yang dilakukan sahabat. Kemudian sekaligus Nabi mengatakan sesuatu ya, yakni asabata ya benar Khattab asaballahu bika. Kamu udah benar Umar, tapi kan isinya dari praktek itu dipraktekkan oleh Umar. Ini disebut hadis takririyah. Berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ditanya, "Ayat doa al-asma." Ya Nabi, doa apa sih yang paling didengar oleh Allah? Ai aqrabu ila ijabah, atau doa seperti apa yang mudah diijabah atau dikabulkan oleh Allah? Qala Nabi Muhammad menjawab, "Jawfal laili wa duhurus shalawatil maktubati." Doa yang paling dikabulkan adalah jawfal laili, di tengah malam. Nah, terutama yang punya hajat atau yang lagi suntuk benar, ada persoalan atau ada apapun, lebih baik bangun malam. Berikutnya wa duhurus shalawatil maktubati. Kemudian yang mengiringi sholat maktubah setelah sholat wajib maksudnya. Jadi kalau ada hajat tertentu kita usahakan sholat malam, atau kalau enggak takut nanti kita ngantuk waktu subuh, cukup zikir setelah sholat, zikir atau doa setelah sholat. Rawahu Tirmidzi, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Berikutnya dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan fa yaqulu aqibas salam. Kemudian kita berdoa atau berzikir setelah salam itu begini, yang biasa kita zikir itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Salasan 3 kali. Kemudian berikutnya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alika ya dzal jalali wal ikram. Ini setelah astaghfirullahaladzim tadi. Allahumma ya Allah antas salam, Engkaulah zat yang memberikan keselamatan, wa minkas salam, dan darimulah semua keselamatan. Tabarakta, maha suci Engkau, wa ta'alaika, maha luhur Engkau, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang agung dan yang mulia. Nah, berikutnya wa ayatul kursi, membaca ayat kursi ya. Ayat kursi disebut ayat kursi karena di situ ada wasi'a kursi yuhus samawat di dalam. Bacaan ayat kursi itu maksudnya arsy atau singgasana Allah. Wasi'a kursi, ayat kursi marrotan, membaca ayat kursi sekali saja sampai hibdu ma wa wal aliyul azim. Berikutnya wa tasbihu salasan wa salasina. Kemudian membaca tasbih salasan wa salasina, membaca subhanallah 33 kali. Nah, ini dasarnya. Kalau ada yang mengatakan bid'ah misalnya, ini ya dasarnya. Membaca tasbih 33 kali. Wa tahmidu kadzalik, membaca tahmid atau alhamdulillah juga begitu, 33 kali. Wa takbir kadzalik, kemudian membaca takbir juga seperti itu, 33 kali. Wa tamamul mi'ah, kemudian disempurnakan menjadi 100, 33, disempurnakan menjadi 100 menjadi dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100. Nah, lebih baik kalau kita tidak terburu-buru yang ditambahi tahlil, bacaan tahlil juga la ilaha illallah kalau bisa 100 juga, atau kalau enggak 41, atau kalau enggak yang biasa kita baca, saya baca itu biasanya 21.
Itu kalau tidak terburu-buru banget. Tapi kalau terburu-buru banget, bacaan zikirnya versi singkat tadi ya. Jadi astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka wa ta'ala ya jalal ikram, kemudian ayat kursi, kemudian subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah. Itu kalau kita sangat terburu-buru cukup itu saja. Sebenarnya tidak lama ya. Tidak ada 5 menit. Tidak ada 5 menit, tapi ini penting untuk menenangkan jiwa kita ya sebelum beraktivitas. Jadi jangan terburu-buru. Nanti setelah beraktivitas ditambahi zikir lain pada saat nyetir mobil, kemudian pada saat berangkat ke kantor itu sambil jalan nggak apa-apa. Tapi berzikir setelah sholat ini penting untuk mendapatkannya dia. Jadi diriwayatkan sahabat Umar sholat dulu aja nggak boleh, zikir dulu. Itu disebut jafwa ya, wangkot atau keras kepala. Sok ini banget ya, sok sibuk banget, sok penting banget, padahal sebenarnya dia butuh untuk mengendapkan diri, menenangkan diri dulu sejenak saja setelah sholat, paling 3 atau 5 menit paling lama. Nah kadang-kadang kita merasa kehilangan waktu 5 menit itu seperti dikejar-kejar dikejar-kejar orang gitu ya, padahal enggak. Perlu diam sebentar untuk membaca beberapa doa atau zikir saja, baru setelah itu kita beraktivitas. Nah berikutnya sumayat nah doanya ini yang diriwayatkan sumayat doa ilal waridi. Kemudian doa yang diriwayatkan berikut ini, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaimi maghfiratika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli durrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wal fasal wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Nah ini doanya, nanti bisa disalin ke Hafiz, tulisannya bagus. Nanti bisa disalin dan bisa menjadi doa rutin kita. Nah, lebih baik doa itu kita tahu maknanya ya, meskipun nggak persis, karena lebih nancep di hati kalau tahu maknanya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka minta kepada Engkau mujibati rahmatika, jalan atau lantaran mendapatkan rahmat. Jadi tidak Allah itu tidak tiba-tiba memberikan rahmat, tapi ada sesuatu yang kemudian menyebabkan kita menjadi rahmat. Wa azaimi maghfiratika, kemudian beberapa hal atau perkara yang menyebabkan kita diampuni. Entah itu kita bertobat, kemudian entah itu kita memberikan sedekah kepada orang, kemudian kita diampuni, tapi ada jalannya. Tidak tiba-tiba Allah mengampuni, tapi kita minta jalan agar kita mendapatkan rahmat, kita juga minta jalan agar kita mendapatkan pengampunan. Ini as'aluka mujibati rahmatika wa azaimi maghfiratika wassalamata min kulli ismin, juga minta keselamatan dari segala dosa. Wal ghanimah, juga meminta, ghanimah itu kalau di dalam istilah yang umum itu jarahan perang, tapi ini maksudnya wal ghanimah, kita minta keuntungan min kulli birrin, dari semua kebaikan. Jadi kita minta kepada Allah, nggak usah minta kepada orang, nggak usah disampaikan kepada orang, kita mintanya kepada Allah. Wal ghanimah min kulli birrin wal fawza bil jannah, kemudian kita minta kita menjadi orang yang beruntung dengan nanti mendapatkan surga Allah. Wan najata minan nar, kemudian selamat dari api neraka. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu bika, aku minta perlindungan kepada Engkau minal hammi, dari sesuatu yang prihatin, malas, wal hazan, dan susah. Ini minta perlindungan kepada Allah, apalagi di masa-masa pandemi begini ya. Wa'udzubika minal hammi wal hazan wa'udzubika minal ajzi. Oh yang tadi prihatin ya. Kalau sekarang wa'udzubika minal ajzi, aku minta perlindungan kepada Engkau dari apes. Apes itu tidak beruntung. Apes ya, itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Wal kasal, dan minta perlindungan Allah dari sifat malas. Wa a'udzubika minal bukhli, kita juga minta perlindungan Allah dari sifat bakhil atau pelit, karena semua orang itu pada dasarnya punya potensi pelit ya. Kalau ada sesuatu yang bagus disimpan, yang enggak bagus dikasih orang. Nah kita semua minta agar dijauhkan dari sifat itu, bakhil, sesuatu yang masih sangat kita butuhkan nggak dikasih, kemudian yang kita tidak butuhkan dikasih orang. Nah kita minta perlindungan wa'udzubika minal bukhli
wal jubni, kita minta perlindungan dari jelek atau penakut. Ke kamar mandi aja takut nanti ada apa, padahal bisa jadi yang takut setannya, bukan setannya takut pada orang itu karena saking galaknya, tapi malah dia yang takut. Jadi minta perlindungan dari sifat takut, wal fasal, dan sifat berat sekali untuk melakukan ibadah tadi ya, zikir setelah sholat aja berat banget. Nah ini kita minta perlindungan dari Allah juga. Wa min ghalabatid daini, kemudian kita minta perlindungan pada Allah dari beban hutang. Yang punya hutang, kita semua punya hutang. Nah kita minta perlindungan dari beban hutang. Wa qahrir rijali, dan kesewenang-wenangan. Wa qahrir rijali, dan kesewenang-wenangan orang lain. Nah di sini disebutkan yang sewenang-wenang itu biasanya laki-laki ya, yang pakai kata rijal. Wa qahrir rijal, tapi rijal itu maksudnya sifat laki-lakian, bukan laki-laki. Tapi kalau laki-laki dari sisi jenis kelamin itu biasanya disebutkan dengan kata zakar. Nah kalau ini rijal itu maksudnya sifat laki-lakian. Kita minta perlindungan Allah dari kesewenang-wenangan manusia lain yang lebih kuat dari kita, atasan ataupun orang jahat. Misalnya kita takut malam-malam pulang, itu doanya ini, wa'udzubiqa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Berikutnya sedikit lagi, wa yusirru bihi al-munfarid wal ma'mum wal imam. Disunahkan untuk membaca zikir itu awalnya itu disunahkan untuk tidak perlu terlalu keras, baik untuk makmum maupun imam atau sholat sendirian. Illa in kana yuridu ta'limal hadirin, kecuali dimaksudkan untuk mengajak atau mengajarkan hadirin, terutama anak-anak itu. Kalau kita wiridnya tidak kenceng itu nanti anak-anaknya nggak dikir. Kadang-kadang kita dikir aja anak-anak ramai sendiri. Tapi ini penting memperdengarkan zikir di hadapan anak-anak, jadi memori. Saya yakin zikir yang biasa kita baca setelah sholat itu warisan dari orang-orang tua kita dulu. Kita nggak niat menghafalkan. Nah itu penting biar anak kita punya memori. Atau kalau enggak, ya kita mengajak jamaah untuk berzikir bersama. Jadi anjuran pertama itu dibaca sirri saja atau dibaca tidak perlu terlalu keras. Maka kalau ada kelompok masyarakat yang tidak mau dibaca keras, ya memang awalnya tidak perlu dibaca terlalu keras. Kecuali kalau niatnya kita mendidik anak-anak atau mengajak hadirin untuk membaca bareng. Supaya jaru ila ayat alam, boleh mengeraskan untuk mendidik ya anak-anak lagi. Nah berikutnya wayat baru 5 munadban alal ma'mumi nafid dzikri wa du'a. Kemudian disunahkan juga, nah ini dasarnya pada saat zikir itu imam bergeser menghadap ke makmum, tapi tidak menghadap langsung. Biaya ja'ala yasaruhu ila mihrab wa yaminuhu ilaihi. Jadi imamnya itu bergeser, sekiranya kanannya itu ke sana, kemudian kirinya ke mihrab. Nah, tapi tentu di masjid atau musola yang luas ya. Kalau ini bergeser ke sini, saya malah menghadapnya ke sana. Karena di situ nggak ada sama adanya ayam. Nah, disunahkan bergeser sedikit, ini dasarnya. Illa di Masjid Nabawi, kecuali di Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi itu karena di sebelah sininya ada di sebelah utara kita ada makam Nabi, maka sebaliknya wa ya'alu yaminuhu ila mihrab. Oh, makam Nabinya di sini ya, di sebelah sini. Kanannya di mihrab, kemudian kirinya di kejamaah. Karena di sini ada makam Nabi. Maksudnya apa? Liyatawajjah ilal qabri syarif. Berdoa sambil menghadap ke makam Nabi. Kalau di Masjid Nabawi, kalau di masjid umum kita menghadap ke utara bagian. Terakhir sumbayan bagi sholati ila mahalin akhor. Kemudian kalau kita mau sholat sunnah, kita pindah ke tempat yang lain. Pindah sedikit sejengkal atau 2 jengkal, atau pindah ke belakang juga tidak apa-apa. Tujuannya apa? Taksiron limau bi'is sujudi, untuk memperbanyak tempat sujud kita. Jadi kalau ada imam, misalnya habis sholat kemudian dia pindah, ya habis sholat kemudian zikir dia pindah,
melakukan salat sunat itu ada dasarnya ini, maksudnya taksiran limau di sujud, untuk memperbanyak tempat sujud. Kenapa tempat sujud kita diperbanyak? Nggak di situ aja ya sholatnya. Wa innaha tashhadu lahu yaumal qiyamah, karena tempat sujud itu nanti akan menjadi saksi kita pada hari kiamat. Jadi tempat yang kita pakai sujud nih, jadi kalau sholat tidak harus di satu tempat, terutama sholat sunnahnya. Jadi kalau sholat wajibnya di sini, misalnya sholat sunnah geser dikit. Untuk apa? Taksiran limau di sujud, memperbanyak tempat sujud. Wa innaha tashhadu lahu yaumal qiyamah, tempat sujud itu nanti akan menjadi saksi yang menolong kita pada hari kiamat. Misalnya kita mau dicemplungkan ke dalam neraka itu nanti dia akan membela, tempat sujud kita akan membela kita nanti pada hari kiamat. Wa ala sholat, maka bermanfaat buat saya pribadi, keluarga, dan kita semua. Ini hari ini kita tentang kesunahan sholat tadi, memanjangkan dan memendekkan bacaan sholat, bagaimana yang perlu panjang, bagaimana yang pendek, dan berikutnya zikir atau doa yang perlu kita baca setelah sholat. Nanti doa-doanya mungkin bisa ditulis. Sebaik-baik doa adalah doa yang ada riwayatnya. Kenapa yang ada riwayatnya? Karena pada saat yang sama doa ini dibaca oleh orang-orang soleh. Jadi sekarang kan jadi jalan tol gitu. Doa ini sudah sering dibaca oleh orang soleh. Kalau kita ikut membaca, nanti ketika doa ini terdengar, itu sudah sangat akrab di telinga malaikatnya, jadi mudah dikabul, tidak membuat doa sendiri. Lebih baik doa yang sudah diriwayatkan, atau kalau perlu nanti ditambahi doa kita sendiri dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa juga malaikatnya tahu. Tapi ada doa-doa yang memang sudah diriwayatkan, ini perlu dihafalkan juga. Wallahu a'lam bishawab. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jazakumullah khairan.